Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Kedengaran tidak suaranya? Bapak itu semua. Halo, ada suara yang masuk tidak? Tes suaranya. Ada suara tidak? Mhm. Halo, Halo, ada suara ada masuk? suara masuk? Halo, ada Halo, suara ada masuk? suaranya? Ada suara saya kedengar? Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih buat buat kehadirannya hadirnya teman-teman serta dari dari materi materi utama yang kita di buat buat forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya kan, teman-teman semua? Ya, selamat datang di Coding Education. Kalau itu sesi saya kita yaitu akan membahas mengenai yang namanya sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja yang berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012. Ya, nah, ini yang akan kita bawakan di sesi terakhir. Ya. Mana yang kita ketahui bahwa SMK 3 ini, ya, kenapa ini penting? Teman-teman, kalau kemarin kita itu baru belajar terkait dengan sistem manajemen yang internasional punya ISO, ya, ada yang namanya ISO 45001, itu mempunyai kemiripan yang sama terhadap yang namanya ISO ketiga. Nah, ini menjadi satu wadah atau standar yang digunakan di Indonesia, ya, yang memiliki tapi SMK 3 ini lebih detail bahkan daripada yang namanya ISO 45001. Ya. Kenapa? Nah, ya, mulai 2012 semenjak ada keluarkan PP 50, ada yang namanya lebih prosedur yang lebih ketat terkait dengan keselamatan dan kerja lingkungan ya perusahaan. Kenapa? Karena dengan adanya melaksanakan atau mengimplementasikan ketiga L itu, ada perusahaan-perusahaan maka risiko-risiko terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PHK, dan cemaran lingkungan yang sekarang ini menjadi isu yang baru ya. Maka semakin digaungkannya mengenai lingkungan,
dapat diminimalisir. Nah, di dalam SMK 3 itu akan ada disebutkan apa-apa saja yang dan standar-standarnya, baik itu dari implementasi lapangan, bahkan pada saat implementasi di secara dokumen. Ya, ya. Kebanyakan memang untuk SMK 3 ini kita banyak menyambur dari ISO 45001 ya, atau dulu yang namanya itu OSAS ya, OSAS 18001. Ya, ini ya sejarahnya nih, adanya SMK 3 2012 itu teman-teman adanya nilai statistik ya, keterangan kerja sebelum tahun 2012 ya, itu perusahaan semakin banyak yang berdiri, dan tetapi tidak mengedepankan mengenai keselamatan kerja. Nah, di Indonesia kita ini memiliki kecelakaan kerja yang semakin tinggi. Ini di tahun-tahun sebelum adanya pelaksanaan SMK 3 ya. Jadi perusahaan tidak wajib untuk menjaga keselamatannya. Tapi semenjak adanya terbentuknya PP nomor 50 tahun 2012, ya itulah jadi latar kita untuk memperbaiki yang tadi di kerjaannya naik, yang kalau timbulannya kemudian perlindungan apa tarik tenaga kerja baik itu risiko bahaya ataupun ada penyakit akibat kerja. Jadi itu yang harus disampaikan, apa yang harus diingat terkait dengan yang namanya sejarah terbentuknya SMK 3. Kalau ini kita lanjutkan apa SMK 3 itu sama seperti saya bawakannya, seperti itu prosedur sistem ya, standar untuk apa mengatur di perusahaan secara keseluruhan terkait dengan pengendalian risiko. Ya. Jadi itu terkait untuk guna terciptanya kemajuan yang aman, efisien, dan produktif. Di mana dalam SMK 3 ini ada 5 pilar ya, ada 5 pilar dari SMK 3. Ini yang wajib diketahui teman-teman. Lebih lagi teman-teman kalau yang sudah bergerak di bekerja sebagai auditor SMK 3, nah ini wajib dilaksanakan yang namanya 5 pilarnya ini ya. Harus dapat kenapa itu makanya logonya ada tangannya apa ya, tangan jempol 5 ya, tangan tangan 5 pilar ini. Nah, pilarnya ini dimana ini pertama adanya kebijakan K3. Jadi setiap perusahaan itu wajib untuk membuat terkait dengan kebijakan K3 ya. Kemudian ada perencanaan, nah, kemudian ada schedule, contohnya seperti itu ya. Kemudian ada pelaksanaan kapan, ya, buktinya, dokumentasinya, pemantauan, evaluasi, dan yang terakhir itu peninjauan peningkatan ya itu dalam meeting atau dalam mungkin evaluasi manajemennya. Di mana arti lain dari SMK 3 ini itu sistem yang diciptakan untuk mengatur, ya, memastikan lingkungan itu tempat kita bekerja itu aman dan sehat ya. Sedangkan untuk tujuan sendiri yang dituangkan dalam PP 50 tahun 2012 yang terdapat pada pasal 2, kita ambil ini secara rangkumannya ya, itu ada tiga apa ada beberapa hal itu meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan kesehatan kerja, dia itu jadi terukur, jadi tidak ada masalah, ada terukur, terstruktur, dia rapi, teratur, integrasi ya. Jadi keselamatan ini tidak hanya mengenai yang namanya produksi, ya, tidak mengenai yang namanya kuantiti, tapi juga kualitas dan juga dampaknya terhadap lingkungan ya. Jadi semua itu dia itu berkesinambungan ya, bersinergi. Nah, ini tadi yang saya infokan untuk yang ruang lingkup atau pilar dari yang namanya SMK 3 ya. SMK 3 ya, berdasarkan peraturan PP 50 tahun 2012 ya. Seperti ini ya. Penetapan kebijakan K3, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan. Di mana untuk kebijakan K3 dalam PP 50 tahun 2012 itu terdapat pada pasal 7 ya, yaitu penetapan kebijakan K3 oleh pengusaha. Jadi masing-masing perusahaan pasti wajib memiliki yang namanya kebijakan K3, kebijakan K3 ya teman-teman. Ya, itu biasanya harus dituangkan, ditandatangani, yang berisinya apa? Komitmen, visi, misi perusahaan terkait dengan kesinambungan dari menjaga bagaimana karyawannya tetap aman, sehat, dan dalam bekerja. Pun demikian dengan dampaknya terhadap lingkungan, kemudian tetangga atau masyarakat sekitar. Ya, itulah yang harus dituangkan sebagai inti dalam kebijakan. Kalau sekarang ini ada sinerginya itu biasanya kebijakan ketiga itu di
masukkan juga mengenai dengan lingkungan tadi ya, kebijakan K3L. Jadi nanti pada saat audit, tidak lagi terpisah-pisah mana untuk audit yang 9.1, 14.1, jadi semua itu dimasukkan. Nah, yang wajib ditamkan dalam kebijakan ketiga harus juga dimasukkan manusia, sumber daya manusia sebagai aset perusahaan. Ya, sebagai aset perusahaannya itu wajib ya, sebagai aset perusahaan itu wajib. Jadi manusia itu bukan dianggap sebagai hanya untuk kerja saja, tapi itu salah satu aset yang harus dilindungi, dikembangkan sebaik secara potensi maupun uh, secara kemampuan yang lainnya, teman-teman. Nah, ini jadi dia di dalam PP 50 itu ada dia teman-teman, ada beberapa lima kita tadi ada penetapan, perencanaan itu di pasal 9 ya, harus ada sasarannya apa, sangat prioritas kemana. Nah, jadi perusahaan apapun dalam dia bentuk industri kah, manufaktur, jasa, bahkan sekarang ini sudah tertuang dalam SMK juga untuk pendidikan. Sekolah-sekolah kan sudah juga melaksanakan atau menerapkan, terutama kampus ya, kampus juga sudah ada beberapa melakukan audit SMK 3. Kalau beberapa tahun kemarin ini ada UI, UGM, ITB bahkan punya pocket set, ya, pocket set yang sendiri ya, terkait dengan yang namanya SMK 3. Sedangkan untuk di pasal 10 itu akan mencapai terkait dengan yang rencana, di mana perusahaan pengusaha wajib membuat apa terkait dengan pengendalian perencanaan, desain, Yahira DC, DSA ini termasuk ya, rekayasa prosedur, SOP, ya, sudah terkait dengan yang pembelian, pengadaan barang, jasa, ya, keadaan darurat, bencana, kemudian darurat ini wajib ya, dimasukkan dalam yang namanya prosedur. Jadi wajib ada yang namanya beberapa prosedur ini ya, pengendalian perencanaannya ya, ya, yaitu yang apa prosedur identifikasi bahaya, prosedur pembelian, pengadaan barang, jasa, kemudian juga dalam dari rencana ketiganya itu harus termuat apa menunjukkan sumber daya manusianya, ada kompetensi kerjanya, yang memiliki kompetensi, sertifikasi, memiliki yang namanya sudah pernah diberikan pelatihan ya, bukan hanya pada satu-satu saja, semua harus tahu data tiga ya, petunjuk tiga harus dipatuhi oleh seluruh, bagaimana caranya kita menerbitkan SOP, kemudian itu SOP-nya dipublis, ya, mungkin bisa itu dikumpulkan secara elektronik atau ditempel di mading ya, atau di dinding. Itu juga harus diinformasikan, didokumentasikan ya. Setiap yang namanya kegiatan ketiga itu wajib ada dokumentasi, baik itu foto, video, nama suara, absensi, dan itu teman-teman ya. Jadi wajib ya. Sedangkan untuk pemantauan evaluasi itu ada di pasal 14 ya, pemantauan evaluasi. Nah, ya, teman-teman, kita itu dalam pemantauan wajib dilakukannya melalui apa? Uji ringkas, pengujian, pengukurannya. Biasanya itu ada yang namanya pengujian lingkungan, ya, pengujian kebisingan, cahaya, ya, pengujian peralatan, ya, kalibrasi. Nah, itu jadi harus ada yang dilakukan secara rutin oleh perusahaan. Ya. Jadi dalam melakukan pengecekan ini kita memastikan perusahaan tersebut melakukan pemantauan secara rutin terhadap lingkungan. Kalau dia udah industri apa manufaktur ya, mungkin debu ya, kebisingan, kalau ada yang debu kebisingan, mungkin limbah ya, itu juga ada ya. Kemudian yang di 15 itu ada peningkatan peningkatan ya, ini kita apa kita cek ya, ada evaluasi, ada meeting yang namanya P2K3 seperti yang kemarin ya, ada meeting safety, ada minute review meeting ya. Nah, itu dapat dibahas dalam meeting-meeting terkait dengan K3 ya, ada peninjauan. So, kalau ada perubahan, ada metode baru, itu ada yang namanya perubahan MOC, manajemen of change, perubahan, ya, manajemen perubahan. Jadi setiap ada pergantian peralatan, pergantian metode, pergantian cara, itu wajib dilakukan peninjauan ya. Peninjauannya baik itu secara desain, secara metode, secara peralatan. Nah, untuk implementasinya sendiri terkait dengan kebijakan K3, ya, ada beberapa contohnya ini teman-teman. Coba pastikan kebijakannya, contohnya kebijakan ini ya, kebijakan perusahaan, ya, kebijakan K3 yang dibuat seperti ini itu.
Ya, kemudian ada partisipasi pekerja itu nantinya. Partisipasi pekerja kapan? Ya, mungkin ada yang namanya awareness, ada briefing, ada meeting, ya, induction, ya. Ada yang namanya safety observation, ya. Jadi itu ada safety observation dan teman-teman di area yang menemukan adanya kejanggalan atau bahaya atau near miss itu wajib dilaporkan. Nah, itu juga partisipasi pekerja. Dan ini wajib dicatat, ada dokumentasinya ya, ada dokumentasinya. Ya, bisa juga dalam partisipasi dalam membuat yang namanya JSA atau Kira DC. Nah, kemudian ada juga yang namanya pendidikan pelatihan. Jadi harus ada yang namanya perencanaan terukur terkait dengan pelatihan. Ya. Dan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kan dia bidang yang berhubungan dengan chemical, wajib ada yang namanya ahli K3 kimianya, yang berapa orang, kemudian karena bahannya area tempat bekerjanya itu Tidak, yang semua mau beli apa untuk ada ini. kemungkinan terjadi kebakaran, Lebihnya bang kalian. wajib Ger. Kami angke. Hidup. Angke. So, pernah saya belajar bawa mobil lantaran tidak sering bawa. Sesuatu lupa itu. Saya, bulan 5 bulan kan saya ngomel. 4 bulan. Kadang kan perut gue sudah begini tuh. Ngomel benar. Tapi terima kasih kalau belok kan pas lagi sini. Oh, itulah. Ininya. oke, nanti ke teman-teman terkait dengan partisipasi pada di pendidikan pelatihan. Jadi harus disesuaikan juga perusahaan harus kalau dia di bidang yang kemungkinan untuk daya kebakaran atau apanya harus dibuat juga ada pemadam kebakaran dan itu disesuaikan kuotanya terhadap yang namanya menurut undang-undang itu ada dia perwakilannya jadi tidak boleh sembarangan ya kuotasinya terkait dengan undang-undang dia misalkan memperkerjakan satu beberapa karyawan harus memiliki ahli kebakarannya berapa, ahli kimianya berapa, mungkin ahli kalau dia alat berat ahli PAA-nya berapa, angkat-angkutnya. Jadi tidak boleh asal-asal, cuma ada saja. Harus disesuaikan dengan kuotanya, sesuai dengan undang-undangnya masing-masing yang kompetensinya ya. Kemudian dalam identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, ya ini wajib adanya penilaian secara teratur ya seperti tadi ya dari JSA, ya DC, kemudian ada yang bilangnya JSO, Job Observation ya. Ini wajib diberikan apalagi harus rutin ya pengecekannya. Jadi tadi saya infokan kalau ada perubahan baik dari alat, dari metode, dari uh, adanya pengurangan mungkin pengurangan salah satu dua mesin ya, adanya penghilangan atau eliminasi cara-cara atau metodenya itu wajib diberikan yang namanya MOC-nya tadi harus ada perubahan. Dijelaskan lagi ya harus ada kumpul duduk bareng lagi orang operasional, orang ketiganya terkait dengan yang namanya suatu cara. Jadi kita mengassesmen di mana bahayanya. Jadi itu wajib ya adanya rutin identifikasi. Bagaimana juga dilakukan yang namanya inspeksi, audit, itu juga salah satu item untuk melakukan identifikasi bahaya dan pengenalan risiko. Nah, untuk yang sertifikasi ini pun terkait dengan yang namanya tadi, pelatihan dan pendidikan ya. Jadi wajib ya SMK 3, ya. Dan untuk teman-teman nanti yang bertugas sebagai auditor di K3-nya, SMK 3-nya, terus wajib memiliki sertifikat tadi auditor Kemenaker sebenarnya itu. Ada memang yang BNSP, tapi angka baiknya dia sertifikatnya sebagai auditor SMK 3 itu harus memiliki sertifikat auditornya. Itu yang harus dilakukan ya. Jadi itu semua dalam SMK 3 yang paling penting itu teman-teman apa yang kita tuliskan, apa yang kita lakukan harus sama ya. Tidak boleh ada ketimpangan. Jadi apa yang kita lakukan di lapangan harus ada ketentuan dalam prosedur, dalam uh, apa program kerja ya, harus ada ya. Nah, ini untuk contoh audit ya, audit secara berkala ya sesuai dengan itu. Jadi nanti ada audit yang namanya audit SMK 3, yaitu ada yang namanya beberapa uh, bagian, ada yang 64 kriteria, 122 dan 166 kriteria. Nah, itu di situasinya itu tergantung dari
perusahaannya tadi bergerak di bidang apa. Jadi pada umumnya SMK 3 itu memiliki 166 kriteria. Nah, di 166 kriteria ini harus menyesuaikan dengan yang namanya bisnis unit dari atau bisnis proses dari si tempat yang mau dia audit untuk bahkan untuk sekolah pasti ada di 166 ini apa saja yang dicek untuk sekolah ya. Mungkin ada bagian-bagian yang tidak perlu ya untuk bagaimana nah, seperti penunjukan lapangan. Nah, kalau dia di perusahaan jasa itu berbeda lagi akan tetapi semua itu dari 166 tadi ya mungkin ada yang dikurangi atau ada yang dieliminasi terkait dengan kriterianya. Ini contohnya dalam industri pertanian ya teman-teman, penggunaan pestisida ya, pemakaian alat berat ya, itu untuk SMK 3. Jadi dibilang K3 ini luas yang dalam industri pertanian juga ada ya, pemakaian pestisida, kita harus mengidentifikasi bahayanya, kita cek apanya safety data sheet-nya, ya, aplikasinya kapan, ya, kemudian ada yang namanya cara pencegahannya dalam safety data sheet, ya, apakah kapan itu dibuatnya, kapan ada luarsanya, untuk masalah berat itu kita cek itu mesinnya kapan dibuat, kalibrasinya kapan, ya speknya apa, ya harus ada di semua dalam tiga SMP 3. Semua data harus tercantum ya, harus tertulis ada datanya. Ini contohnya untuk pemilihan APD-nya. Jadi di dalam manajemen hierarki itu ada yang namanya eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi kontrol, dan yang terakhir itu pemilihan APD. Ya, jadi harus dilakukan dulu keempat cara di atas, baru terakhir nanti menentukan yang namanya pemilihan APD. Nah, ini teman-teman, contohnya tadi industri pertanian, ya pemakaian masker ya, pada saat kita mungkin menyiram tanaman, menyiram apa, memberikan pupuk ya, itu wajib ya, melakukan penyiraman menggunakan pestisida ya, dan itu harus ada tertuang dalam juga dalam prosedur, harus ada cara runutannya, bagaimana yang harus dilakukan malam pada saat penyiraman pestisida, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipakai, siapa yang bertugas, ini wewenangnya siapa, kewajibannya siapa, jika nanti terjadi sesuatu hal seperti emergensi, apa yang harus dilakukan itu harus tercantum dalam prosedurnya. Nah, detail. Ini untuk pelatihan, ya, pelatihan yang kesadaran, seperti tadi bisa membuat ya, seminar ya, kemudian kampanye-kampanye pengumuman poster, pengumuman, animasi, video, ya, kemudian audit pemantauannya seperti tadi, sudah tadi ya, audit pengawasannya tadi, audit K3, inspeksi rutin, ya, audit khusus kah dari manajemen, ya, audit dari petugas safety kah, atau audit dari orang produksi juga wajib ya. Itu teman-teman terkait dengan yang namanya SM3. Jadi biar lebih enak apa ya dengan SM3 dengan kita mengimplementasikan SM3, jadi perusahaan tersebut sudah apa meminimisasi risiko kecelakaan kerja bagi si karyawan tadi. Itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah di program pemerintah itu dapat dilaksanakan oleh masyarakat masih apa perusahaan-perusahaannya. Tapi sekarang ini SMP 3 bukan hanya di perusahaan sih. Seperti saya bilang ada di kampus-kampus juga sekarang sudah melakukan. Sama halnya dengan audit ISO tadi ya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah melaksanakan SMK 3, ISO itu lebih mudah teman-teman karena di SMK 3 ini dia lebih detail, lebih rumit daripada ISO ya. Ada 166 kriteria, ada checklistnya tersendiri itu. Jadi apa yang harus disediakan oleh suatu perusahaan biar dia itu lolos atau lulus kalau nanti ada audit SMK 3. Dari sini ada yang sebelum kita akhir, teman-teman, bagaimana ada yang mau ditanyakan terkait dengan yang ini atau ada 3 materi sebelumnya? Ya, biar kita jadi ada diskusinya. Biar kita diskusi. Bapak, Ibu semua, biar kita enak saling dua arah ini. Jadi persilakan. Mungkin ada yang memberikan masukan atau pertanyaan atau bagaimana. Pak, saya izin bertanya. Ya, boleh. Silakan, Ibu. Bagaimana,
Oke, Pak. Bagaimana cara mengatasi perusahaan yang hanya memakai APD pada saat kedatangan audit saja, Pak? Sebagai karyawan ini, bagaimana kita menyikapinya? Itu pertanyaan klasik itu kayaknya ya. Jadi sebenarnya ini, Ibu di situ sebagai apa? Bukan orang ketiga. Eh, saya, Ibunya manajemen, Ibu, manajemen. saya masih fresh graduate, Pak. Masih tanya-tanya. Oh, Oke. oke, Ibu. Ah, jadi nanti kalau kita sudah masuk perusahaan, ada orang ketiga kan. Ya, biasanya itu, kalau terkait dengan penggunaan APD, itu seperti dari dalam undang-undang tadi ya, sudah diinfokan bahwa harus disediakan ya. Disediakan tuh kemarin bunyinya jangan secara percuma ya. Percuma-cuma ya, bukan percuma. Percuma-cuma ya kepada orang yang bekerja ya, teman-teman yang bekerja. Dan itu biasanya wajib harus ada prosedur juga. Dan dalam penggunaan APD itu harus ada ya. Jadi kalau nanti ada alasan tidak ada, tidak tersedia, ya kita nanti bisa aja itu nanti mau komplain. Nah, itu harusnya kalau memang pada saat hanya ada pada saat audit saja mereka patuh ya, harusnya itulah tugas orang ketiganya nanti. Ya, tugas dari orang ketiganya sebagai penyambung, sebagai jembatan untuk manajemen. Ya, jadi itu banyak sih bu poin-poinnya kenapa ada kadang KPD yang tidak diberikan. Ya, sisinya itu banyak ya. Aku setelah saya beberapa pekerjaan di perusahaan, ada teman-teman yang sudah diberikan APD tidak dipakai. Nah, itu membuat manajemen jadi susah. Nah, itu atau tidak mau. Ada yang bahkan dapat APD baru dijual. Ya, itu sudah sering terjadi. Ya, jadi manajemennya akhirnya tidak agak lebih strict ya, terkait dengan dan itu mereka akan pakai APD hanya pada saat audit itu yang kemungkinan hal-hal yang lumrah. Tetapi pada saat nanti itu implementasinya itu harusnya kerjasama dengan orang ketiganya, seperti KSE-nya ya terkait dengan yang namanya penyediaan supply ada tidak ada audit harus ada yang namanya alat pelindung diri sendiri. Begitu Ibu, ada yang bahas? Baik, terima kasih sudah jelas, Pak. Yang lainnya ada? Ayo, sesuai dengan yang materi tiga kemarin juga tidak apa-apa. Oke. Ini waktunya diskusi biar enak. Bapak Ibu semua. Izin Bang bertanya. Iya Pak, Oh, iya oke Pak. Pak. Ini saya kan pernah kerja sama kontraktor ya. Kebetulan posisi di Medan itu di sport center. Nah, kebetulan kita ada pekerjaan dan sebelum pelaksanaan pekerjaan itu kan harus ada briefing dari K3 ya atau orang safety lah biasa di lapangan. Jadi setelah kita pelajari seakan-akan kesimpulan dari teman-teman kontraktor ini dianggap ketiga ini menghambat time schedule. Jadi seharusnya kita mulai kerja tuh dari jam 8, bisa jadi nanti dari jam setengah 10 gitu loh. Nah, dan untuk area-area tertentu juga nggak bisa mereka memberikan untuk pekerjaan tersebut karena kebetulan dari kategorinya kan kurang ya. Jadi minta area A, B, C. Yang C nggak dikasih, kita dikasih di area A sama B. Padahal C itu sudah mulai kita kerjakan. Nah, jadi saat meeting itu pun dari pihak owner sendiri pun nggak bisa juga gitu karena memang di K3 itu yang wajib yang diikuti. Nah, apa pertanyaan saya itu ada nggak solusi gitu loh untuk hal tersebut? Demikian. Ininya apa Bu? Berarti dia itu apa gitu? Tidak tidak semua boleh dapat gitu. Bagaimana? Atau memang ada waktu-waktunya? Ya, betul. Jadi seharusnya kita kerjakan ya mungkin butuh waktu 2 hari lagi boleh kerjakan. Diizinkan lah untuk pekerjaan. Nah, solusinya eh, apakah memang K3 ini menghambat time schedule project gitu loh maksudnya.
Jadi itu sih sebenarnya terkait dengan manajemen manajerial sih Pak. Ya harusnya terkait dengan yang namanya izin kerja K3-nya. Kalau memang itu memakan waktu, mengganggu yang namanya produksi, ya kalau time apa schedule time-nya itu misalkan 5 hari, ya kalau memang memakan waktu untuk izin-izin atau checklist terkait dengan K3-nya mau tidak mau time kerjanya itu harus sudah memikirkan itu juga dimasukkan. Makanya sebelum melaksanakan proyek harus ada meeting yang namanya apa terkait dengan orang ketiga juga PSSR-nya pre startup kalau misalnya kayak gitu. Ada yang namanya kalau ada apa itu SMS juga. Jadi itu yang namanya safety di consideration dipertimbangkan dimasukkan dalam um, apa ya manajemen manajemen waktu proyeknya. Jadi bukan kita untuk menghambat orang ketiga, tidak bisa, bukan itu. Akan tetapi kalau kita ingin memastikan ininya di adjust atau di assessment dengan baik, dengan kita sudah mengenal risikonya atau terkait dengan prosedur-prosedur izin-izin kerjanya tidak aman, ya pasti orang ketiganya pun melaksanakan. Akan tetapi kalau belum, ya memang tidak diperbolehkan harusnya ya. Ya apalagi kalau itu ada yang dilangkai atau yang harus dihilangkan prosedurnya bisa menyebabkan fatality ya itu juga sama-sama nanti resikonya di orang ketiganya ya Pak. Jadi memang yang dari dulu yang jadi isu itu adalah sinerginya itu. Jadi sinerginya orang ketiga dengan orang proyek harus sama-sama Pak. Ya, mau nggak mau ditambahkan kalau memang memakan waktu, timing manajer apa time schedule-nya ditambahkan terkait dengan yang namanya keperluan terkait dengan K3. Jangan kita memaksakan jam kerjanya 3 hari, ya 3 hari secara produktif. Kita nggak memikirkan hal-hal yang lain. Nah itu sih Pak, yang itu based on experience. Jadi biasanya harus dengan yang namanya sinergi terhadap orang ketiganya kita. Jadi kita memberikan waktunya itu dihitung keseluruhan. Begitu Pak. Wawan. Oh, berarti K3-nya dari kontraktor pun harus bisa mengimbangi K3 dari owner ya. Gitu maksudnya ya. Iya, kan sebelumnya kan pasti dalam yang namanya kontraktor harus ada CSMS dulu kan Pak. Mereka pasti ada kan Iya, CSMS kan. Ada CSMS betul. kan. Pertama kita sebelum sebelum tender itu harus isi dulu kan. Iya, iya betul. Nah, Oh, kalau di berarti tendernya sudah fix, berarti kesalahan dari kontraktor itu K3-nya belum mumpuni lah gitu. Karena saya lihat kan mereka K3, tapi saya tanya sertifikat K3 yang nggak ada. Katanya formalitas, ya, baju merah, helm merah itu kan. Tapi nggak bisa mengimbangi K3 owner, jadinya repot di lapangan jadinya ya. enggak Pak. Itu sih dikembalikan lagi orang pada saat orang memberikan mereka tender, bagaimana cara memfilternya. Nah, kitanya memfilternya bagaimana? Kalau kita filternya asal terima semua, ya berarti kan sama-sama ada miss-nya lah, bukan salah, ada keteledoran, ada kelalaian. Kalau kita sudah menyaringnya dengan baik, kan biasanya kan ada yang namanya pretender kan, Mbak, di SMS tuh. I- Iya, ya. Iya. Di pretendernya itu kita harus memastikan semua terkait dengan dokumen, implementasi mereka juga harus ada kan. Jadi kalau Iya, kita sudah terima mereka bilang tidak ada syaratnya lah, bagaimana? Berarti pada saat kita membuat persyaratan itu mereka tidak memenuhi kok bisa lulus? Nah, itu juga yang harus dipertanyakan. Kenapa bisa lulus kalau tidak memenuhi persyaratan? iya, iya, iya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Olen. Lanjut. Ada yang lain, teman-teman? Sering terkait dengan 3 materi terkait investigasi, dasar hukum tiga, ISO-nya tadi yang kemarin ada 3 itu. Ada yang lagi? Atau mungkin ada yang mau sharing ini, perusahaan yang sudah melaksanakan audit SMP 3-nya. Di tempat kamu sendiri sudah ada audit SMP 3 kamu? Sudah audit. Kamu lihat di. Halo Pak. Halo, Pak. Ya, Ya, Pak gimana, Mulyadi Pak? ini perusahaannya sudah ada sertifikat audit SMP 3. Oh, kita kan kontraktor, Pak. Jadi di kontraktor ini kan kita kan di bawah naungan dari apa ya perusahaannya. Jadi selalu Di kita bidang ini kan gimana, bidang Pak? apa Pak? Di bidang Saya apa di kita? bidang MEP, Pak, Mechanical Technical Plumbing, Pak.
Oh, MEP kan juga harusnya ada juga sih sudah pernah diadakan audit di SMK 3 Pak perusahaannya. Kalau tuh audit Kalau kita nggak ngikuti Pak, karena kan kita kan kontraktor ya, artinya kita berpindah-pindah Pak, artinya karena kan posisi kita kan freelance Pak ya, freelance. Nah, tapi kan selalu kita kan ketemu semua SMK 3 ini ya, yang di pembahasannya baik dalam briefingnya, baik pun dalam hal-hal safety officernya. Cuman kan teman-teman ini kan terkadang kan nggak pas di diri kita gitu. Nah, gitu Pak. harusnya harusnya sih mau kontrak atau tidak ya yang SMK 3 itu ya kalau biar bisa mengakseskan perusahaannya harus diadakan audit sih Pak. Jadi nanti biar keluar dari Ya, kementerian kan perusahaan. Iya Pak. iya betul. Karena sekarang saja dibilang tadi sekolah-sekolah saja sekarang sudah melaksanakan audit SMK 3 dan ISO. Ya. Biasa Sekolah Pak kalau namanya proyek-proyek kan di Medan ini kan proyek-proyek kan kita kan subnya Pak, subkonnya dari ini Mainkon kan. Memang semua punya ketiganya saya lihat. Bagus lah, ada kemajuan lah sekarang ini proyek-proyek di Kota Medan. Tapi kan eh, banyak lah yang tidak sesuai. Contohnya, misalnya saya pernah kerja ikut proyek di industri kan. Nah, sekarang masuk di building. Kan beda, Pak. Itu. ya, ya. Ya, Di gitu, Medan. Pak. Di proyek apa tadi Pak di Medan Pak? Kalau sekarang ini saya di Lapang Merdeka itu, Pak. Lapang Merdeka. Oh, Bang Merdeka. Dulu kan sekarang ini kan udah nggak lagi ketiganya karena sudah finishing gitu loh. Padahal sebenarnya tidak gitu kan. Ya, harus jangan ketiga Jadi itu nggak dipakai lagi sampai ketiga selesai. itu gitu loh. Jadi karena ada berkaitan yang finishing. Padahal pekerjaan itu kan eh, contohnya kan area tuh karena masih berdebu. Nah itu kan ketiga sebenarnya negor kan. Nah kenapa kok nggak Iya, dipakai lagi ketiganya? Itu saya herannya. ketiga itu kan bukan hanya untuk saat pada saat ada apa ras hawarnya proyek sampai selesai. Ya paling Iya ya itu kita berdoa betul saja begitu sampai lah. selesai aman-aman Betul. saja. Jangan Eh, itulah hampir isunya sekarang Pak. Isunya sekarang gitu loh project sekarang. Saat finishing kok ketiga nggak ada tuh. siapa yang Oke Pak. mudah-mudahan Lanjut Pak, lanjut Pak. siapa untuk teman-teman yang lain. Ayo, yang teman-teman yang mau sharing buat tanya bagaimana terkait dengan yang kita pelajari hari ini. Kemudian lagi teman-teman yang fresh graduate atau yang sudah berpengalaman. Saya masalah apa bang? Hmm, gimana? Ada ini atau gimana? Ada yang tidak ada lagi yang mau bertanya teman-teman sebelum kita akhiri atau bagaimana? Kemarin sudah ini saja sih yang miss ya yang ini memang harus ya teman-teman. SMK 3 ini dia lebih detail ya. Jadi kalau nanti pengen teman-teman tahu ada caranya itu nanti mungkin saya bisa sampaikan cek terus terkait dengan kriteria untuk audit SMK 3 ya, apa yang harus dipenuhi. Untuk dokumennya apa ya. Tapi secara dokumen dasar, secara garis besarnya untuk SMK 3 pemenuhan ya, wajib setiap perusahaan itu memiliki yang namanya ahli K3 umum ya, kebijakan, kemudian kompetensi-kompetensinya. Ya. Kalau dia di bidang konstruksi harus ada yang namanya selain ahli K3 umum, ada ahli K3 konstruksi, yang baik itu yang mudah atau media minimal. Ya. Kalau dia di bidang yang lain, mungkin oil and gas harus ada pengawas K3 migas. Ya, kalau dia di bidang pertambangan harus ada orang yang memiliki kompetensi terkait dengan POP, pengawas operasional pertama. Jadi teman-teman yang fresh graduate ini uh, ada yang masih mau masuk ke dari ketiganya itu ada yang mau sharing teman-teman sama apa ya dari banyaknya 16 orang ini masa 14 orang ini berapa orang ini ada lagi yang mau teman-teman sebelum ya, jadi karena ini sudah habis ya kita sharing sekarang ada lupa
Amankah semua ini? Pak Agus, Pak Andi, Beno, Pak Bu Erika, Bu Kamil, Nabil, Pak Hendratio, Bu Liana, Pak Reza, Pak Puan, Bu Mbak Puan, Teologi, Celia. Tidak ada lagi yang terkait dengan pertanyaan teman-teman yang sharingkan terkait dengan materi kita hari ini. Jika tidak, izinkan saya mohon pamit ya. Terima kasih. Maaf kalau ada yang salah dan kekurangan dalam pelayanan. Teman-teman, kita terkait dengan kita terkait untuk yang materi sama rekod yang sudah saya kirimkan pun dengan yang namanya sertifikat akan diproses dalam 1 2 hari ini. Semoga teman-teman yang tersebut tidak mengulangi minat dan fight yang dunia ketiga karena sekarang nanti ini semakin luas ya, semakin banyak untuk peluang-peluangnya kayak dengan itu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Sebelum kita akhiri ini, mungkin teman-teman bisa cerita ini ya. Uh, buka ke kameranya, yang video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.